Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimatus Sa'diyah. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Teach Like Finland atau Mengajar Seperti di Finlandia oleh karya Tim Walker. Kali ini saya akan mereview bab 2 yang berjudul Rasa Dimiliki. Nah, jadi pada bab ini itu membahas tentang bahwasanya pentingnya rasa dimiliki itu dalam lingkungan sekolah. Jadi Tim Walker di sini menjelaskan atau berpendapat bahwasanya itu siswa tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan akademik aja, tapi juga membutuhkan perasaan bahwa mereka itu diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari komunitas sekolah. Nah, jika mereka memiliki rasa dimiliki yang kuat, mereka akan lebih nyaman belajar dan mereka jadi lebih percaya diri dan lebih termotivasi dan juga semangat untuk berkembang. Jadi di sini Tim Walker menjelaskan nih ada 6 cara nih atau strategi yang digunakan untuk membangun rasa dimiliki itu. Nah, yang pertama, mengenal setiap anak. Jadi di sini Tim Walker tuh menjelaskan nih bahwasanya guru tuh harus mengenal siswa. Itu bukan hanya dari nama dan nilai mereka aja, tapi juga minat, bakat, karakter, serta kondisi kehidupan mereka. Nah, jadi di Finlandia itu hubungan dan guru itu cukup dekat. Guru berusaha tuh memahami kebutuhan siswa sehingga siswa merasa dihargai. Nah, kita lanjut kedua, bermain dengan anak-anak atau murid-murid. Nah, jadi di sini Tim Walker menjelaskan nih bahwa bermain itu bukan sekedar aktivitas hiburan aja, tapi juga sarana membangun hubungan sosial. Nah, jadi di Finlandia itu guru tuh tidak selalu menjaga jarak dengan siswa. Kadang mereka juga ikut nih berinteraksi dan bermain bersama, terutama lah awal-awal tahun ajaran. Jadi dari permainan siswa jadi lebih mengenal teman-temannya dan jadinya merasa lebih nyaman berada di kelas. Juga bisa mengurangi rasa canggung nih. Nah, lalu poin ketiga itu adalah merayakan pembelajaran mereka. Di dalam banyak sekolah tuh kan banyak perhatian tuh sering fokusnya tuh sama nilai akhir aja. Tapi di sini Tim Walker berpendapat bahwa yang perlu dirayakan bukan sekedar hasil saja, tapi proses belajar siswanya juga. Misalnya dengan menampilkan hasil karya mereka, memberi apresiasi atau pujian atas usaha mereka, sehingga mereka merasa bangga dan semakin termotivasi untuk belajar. Nah, jadi dengan mengadakan kegiatan tersebut, karya-karya mereka itu harus dipamerkan agar orang tua dan teman-teman lainnya itu bisa melihat. Jadi dari situ dapatlah apresiasi pujian yang membuat mereka semangat lagi untuk berkarya. Nah, lalu poin keempat itu adalah mengajar mimpi kelas. Jadi di sebuah kelas itu sebaiknya tuh harus ada tujuan bersama yang dirancang bersama dan harus dicapai bersama. Nah, jadi tujuan itu dirancang bersama antara guru dan siswa agar semua anggota siswa di kelas itu merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilannya. Nah, jadi dari tujuan bersama itu siswa tuh kan belajar bekerja sama, saling membantu dan memahami bahwa keberhasilan itu tidak hanya dicapai dari individu aja, tapi bisa juga dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama seperti itu.
Nah, lalu poin kelima nih ada menghapus perisakan atau bully. Nah, jadi eh, tindakan bully ini tuh sebenarnya masih marak ya di pendidikan saat ini. Jadi tindakan bully ini sebenarnya sangat berbahaya nih, berdampak buruk nih bagi korban. Jadi korban tuh akan merasa terasing dan merasa dia tertutup, introvert, trauma. Nah, kan dampaknya buruk. Nah, jadi oleh karena itu di Finlandia itu memiliki program khusus yang bernama Kiva nih. Tujuannya untuk mencegah dan mengatasi tindakan bully ini. Jadi program ini itu katanya nggak hanya fokus pada hukuman aja, tapi juga mengajarkan empati, tanggung jawab, dan cara menyelesaikan konflik atau masalah dengan baik. Jadi lingkungan yang bebas dari perundungan dan bully, siswa itu akan merasa aman, nyaman, dan diterima serta uh, bisa belajar dengan baik dan nyaman. Nah, poin terakhir itu adalah berkawan. Nah, jadi persahabatan itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam kehidupan siswa. Teman itu bisa jadi tempat cerita, menjadi support terbaik, membantu siswa merasa nyaman di sekolah. Nah, jadi di buku ini itu dijelaskan bahwa di Finlandia juga memiliki program yang mempertemukan siswa muda dengan siswa tua. Nah, agar tercipta hubungan yang saling mendukung. Jadi melalui persahabatan, siswa akan merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah yang lebih besar. Nah, jadi dari keseluruhan bab yang saya pahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diraih atau ditentukan oleh kurikulum atau metode belajar aja, tapi juga kualitas hubungan sosial yang ada di sekolah. Ketika kita merasa dihargai dan diterima di lingkungan sekolah, maka kita akan lebih percaya diri, bahagia tentunya karena kita diterima baik, dan kita akan nyaman di lingkungan belajar, lingkungan sekolah maksudnya. Jadi kita pun akan jadi lebih siap dan semangat untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Review buku Teach Like Finlandia pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.